Apa hukumnya kita meruqyah tempat? Banyak istilah, oh rumahnya harus diruqyah, oh kantornya harus diruqyah. Ini istilah yang perlu diluruskan. Sebenarnya kita bukan meruqyah rumah, kita bukan meruqyah kantor. Akan tapi yang lebih tepat kalau kita bahasanya meruqyah rumah, seakan-akan rumah itu seperti orang yang perlu kita ruqyah. Sementara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang ada, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taalaan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah orang. Para sahabat itu meruqyah orang. Enggak ada yang meruqyah hewan tunggangannya, meruqyah rumahnya. Yang ada adalah amalan-amalan mengusir syaitan-syaitan yang mengganggu yang ada di rumah itu atau di kantor itu. Jadi kita ganti istilah meruqyah rumah. Yang lebih tepat adalah kita meruqyah syaitan-syaitan atau mengusir syaitan-syaitan yang mengganggu di rumah tersebut. Dan kita katakan bangsa jin itu jauh lebih banyak dari manusia. Dari dalil-dalil yang ada, bangsa jin jauh lebih banyak dari manusia. Bangsa jin itu kadang tinggal di atap-atap rumah kita. Maka kalau bangsa jin itu tidak mengganggu, sah-sah saja dia tinggal di rumah kita. Akan tapi kalau sudah mengganggu, misalnya sering meneror, mimpi buruk, benda-benda sering disembunyikan, benda-benda sering dirusak, dan teror-teror mati lampu, nyala lampu, matiin lampu, nyalain lampu, ini sering terjadi di rumah-rumah kaum muslimin. Maka ini adalah syaitan-syaitan dari bangsa jin yang harus kita usir. Jadi istilahnya kurang tepat kalau kita katakan meruqyah rumah. Yang benar adalah kita mengusir syaitan-syaitan yang mengganggu di rumah itu. Cara yang Nabi ajarkan adalah cara yang sangat gampang. Nabi SAW bersabda, jadi nggak perlu panggil kiai, nggak perlu panggil ustadz, apalagi ustadznya bertarif. Oh sekali aumadake 500.000, oh sekali aumadake 1 juta, bahkan ada yang 10 juta jamaah. Pernah kita temui korban-korban ruqyah bisnis, ruqyah hak seluruh muslim. Antum pun bisa meruqyah, bukan harus ustadz, bukan harus imam masjid, makmum pun bisa meruqyah. Istri ruqyah, ruqyah suami, suami ruqyah istrinya, ayah ruqyah anak, nggak harus cari-cari ustadz. Maka Nabi sabdakan ketika kita mau mengusir syaitan-syaitan dari rumah, beliau bersabda, Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syaitan akan lari menjauhi rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maka kalau merasa rumah kita banyak teror, anak-anak kita misalnya sering mimpi buruk, bacakan surah Al-Baqarah. Hatamkan surah Al-Baqarah di rumah tersebut. Ustaz harus sekali dohor Al-Baqarah 2,5 juz ya Ustaz. Tiwa madrasah konet 2 lela war imadah. Al-Baqarah 2,5 juz, maka dijelaskan oleh para ulama bisa dicicil, tidak harus sekali duduk. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Maka salah satu cara yang paling sederhana yang Nabi SAW ajarkan untuk mengusir syaitan-syaitan yang ada di rumah adalah dengan kita membacakan surah Al-Baqarah di dalam rumah tersebut. Lebih-lebih lagi Nabi SAW perintahkan kita untuk memperbanyak solat sunnah, tilawah Al-Quran di rumah-rumah kita. Jangan jadikan rumah kalian kal maqabir, seperti kuburan. Apa rumah yang seperti kuburan? Wati pernah sambias sunnah, wati warang ngaji qira'a tadai, qira'a war kelu usra dai umar, mboto qira'a pada war kelu usra, war bini sarang laba-laba. Maka ini rumah yang seperti kuburan, sunyi, hening, sepi dari bacaan Al-Qur'an dan ibadah kepada Allah. Ramainya apa? Musik, joget, film-film, la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada praktek-praktek misalnya, bagaimana dengan praktek-praktek campur air dengan daun bidara? Kita katakan itu semua adalah hasil ijtihadnya para ulama. Nabi SAW sendiri tidak pernah memakai daun bidara langsung untuk meruqyah orang. Enggak pernah kita temukan hadis-hadisnya. Yang ada adalah itu ijtihadnya dari para ulama yang memanfaatkan daun bidara dicampur air, kadang dicampur garam,
Kalau diruqyah dengan ayat-ayat Allah, kemudian air itu dicipratkan di pojok-pojok rumah atau di kamar-kamar kosong yang sering terjadi teror, maka itu adalah langkah kita mengambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran. Bukan kita sedang meruqyah rumah, tapi kita sedang mengusir syaitan-syaitan yang mengganggu di rumah itu. Jadi beda istilah, bisa salah paham, Pak. Karena rumah itu bukan kayak orang. Nanti ada rumah kesurupan, ban motor pecah, motornya diruqyah.